Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Bunda Zuliana, Nurlia Sagita, Konita Lutfani, Tri Suranti, Ulfi Fitriani, Widanti Fadia Elbas, Yogi Febrian. Di sini kami akan menjelaskan tentang solusi persamaan diferensial biasa metode Euler. Adapun subbab materi yang akan kami jelaskan yaitu pengertian persamaan diferensial biasa, persamaan diferensial biasa orde 1, metode Euler, tafsiran geometri metode PDB, dan analisis galat metode Euler. Langsung saja ke penjelasan materi yang pertama, yaitu pengertian persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa atau PDB. Persamaan diferensial dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan diferensial biasa atau PDB. Persamaan diferensial biasa adalah persamaan diferensial yang hanya mempunyai satu peubah bebas. Peubah bebas biasanya disimbolkan dengan X. Contoh-contoh persamaan diferensial biasa. Yang pertama, dy per dx sama dengan x plus y. Yang kedua, y aksen sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Yang ketiga, 2 dy per dx plus x kuadrat y min y sama dengan 0. Yang keempat, y aksen plus y aksen cos x min 3y sama dengan sin 2x. Yang kelima, 2y aksen min 23y aksen sama dengan 1 min y aksen. Peubah bebas untuk contoh 1 sampai ke 5 adalah x, sedangkan peubah terikatnya adalah y, yang merupakan fungsi dari x, atau ditulis sebagai y sama dengan dx. Materi selanjutnya yaitu persamaan diferensial biasa orde 1. Persamaan diferensial biasa orde 1. Di sini kita akan mencarikan solusi untuk suatu fungsi yang diberikan. Misal kita diberikan fungsi dy per dx sama dengan fungsi f dari x, y atau fungsi m dari x, y dx ditambah fungsi m dari x, y dy sama dengan 0. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan pemisahan variabel, yaitu kita pisahkan f1x dikali g1y dx ditambah f2x dikali g2y dy sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bagi f1x dengan g1y dan f2x dx ditambah g2y kita bagi dengan g1y dan f2x dy sama dengan 0. Setelah itu kita integralkan kedua ruas. Jadi integral dari f1x per f2x dx ditambah integral dari g2y per g1y dy sama dengan 0. Kita langsung ke contoh. Misalkan diketahui suatu fungsi 2x ditambah xy kuadrat dx ditambah y ditambah x kuadrat y dy sama dengan 0. Maka kita peroleh dari fungsi tersebut
2x ditambah x y kuadrat dx ditambah y plus x kuadrat y dy sama dengan 0. Langkah yang pertama yaitu kita pisahkan variabelnya, yaitu kita keluarkan nilai x dan y nya, sehingga x dikali 2 ditambah y kuadrat dx ditambah y dikali 1 ditambah x kuadrat sama dengan 0. Langkah yang selanjutnya yaitu kita bagi. Nah, kita bagi dengan 1 plus x kuadrat dan 2 plus y kuadrat, sehingga kita peroleh kedua ruasnya yaitu x per 1 plus x kuadrat dx ditambah y per 2 plus y kuadrat dy sama dengan 0. Sama seperti tadi, setelah kita dapatkan kedua persamaan tersebut, maka kita integralkan kedua ruasnya, yaitu integral dari x per 1 ditambah x kuadrat dx ditambah integral dari y per 2 plus y kuadrat dy sama dengan 0. Kita integralkan yang x nya itu, maka kita peroleh setengah ln 1 ditambah x kuadrat ditambah setengah ln 2 ditambah y kuadrat sama dengan 0. Ini sesuai dengan aturan integral dan diferensial. Lalu karena sama-sama setengah dan sama-sama mempunyai ln, maka kita gabungkan setengah ln dari 1 ditambah x kuadrat dikali 2 ditambah y kuadrat sama dengan c. Karena sudah kita integralkan, maka nolnya juga berubah menjadi c. Kemudian ln dari 1 ditambah x kuadrat dikali 2 ditambah y kuadrat sama dengan 2c. Karena setengahnya kita pindah ke sana ke sebelah, kita kalikan dengan c, maka didapatkan 2c. Kemudian 1 ditambah x kuadrat dikali 2 ditambah y kuadrat sama dengan e pangkat 2c. E nya itu kita peroleh dari ln nya, sehingga solusi untuk persamaan tersebut adalah 1 ditambah x kuadrat dikali 2 ditambah y kuadrat sama dengan c. Materi selanjutnya yaitu metode Euler. Masih itu metode Euler. Metode Euler adalah salah satu dari metode satu langkah yang paling sederhana. Namun metode ini paling kurang teliti karena persamaannya kita hanya mengambil sampai suku order pertama saja. Tetapi demikian, metode ini perlu dipelajari mengingat kesederhanaannya dan mudah pemahamannya, sehingga memudahkan dalam mempelajari metode lain yang lebih teliti. Nah, misal terdapat suatu fungsi solusi atau solusi eksaknya, dan kemudian kita akan mencari nilai y pada xi plus 1 ini, maka otomatis kita akan mengetahui nilai xi dan yi ini. Nah, untuk mencari nilai yi pada xi plus 1 ini, maka kita akan mencari nilai slope atau nilai gradien pada titik yi ini. Kemudian kita kalikan dengan delta x dan kita tambahkan dengan yi yang sudah kita ketahui nanti. Nah, metode Euler ini merupakan turunan dari deret Taylor. Metode Euler merupakan turunan dari deret Taylor. Nah, rumus dari deret Taylor ini yaitu yi plus 1 sama dengan yi plus yi turunan pertama dikali delta x ditambah yi turunan kedua dikali delta x kuadrat dibagi 2 faktorial dan ditambah sampai dengan yi turunan n sampai dikali dengan delta x n dibagi n faktorial. Nah, metode Euler ini cuma mengambil dari dua suku pertama dari deret Taylor, sehingga akan diperoleh dari rumus umum dari persamaan tersebut, yaitu yi plus 1 sama dengan yi plus dy per dx dikali delta x, atau lebih disederhanakan lagi menjadi yi plus 1 sama dengan yi plus fxy dikali delta x. Contoh soalnya yaitu selesaikan persamaan dari dy per dx 1,5x kuadrat dikurang 10x ditambah 8 dengan ketika y 0 sama dengan f, x sama dengan 0,
sama dengan 1. Jadi ketika X ini sama dengan 0, maka Y0 nya yaitu 1 dengan delta X 0,5 dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2. Nah, diketahui dari soal yaitu dy per dx yaitu 1,5 X kuadrat dikurang 10 X plus 8. Kemudian ini adalah dy per dx adalah turunan dari Y, maka Y sama dengan 1,5 X kuadrat dikurang 10 X ditambah 8. Kemudian kita cari dahulu yaitu solusi eksaknya dari permasalahan ini. Nah, solusi eksaknya yaitu mengintegralkan dari turunan dari dy per dx terhadap X. Turunan dari dy per dx yaitu 1,5 X kuadrat min 10 X plus 8 plus 8. Nah, kemudian nilai ini kita integralkan lagi terhadap X menjadi Y sama dengan 0,5 X pangkat 3 dikurang 5 X kuadrat ditambah 8 X plus C. Diketahui dalam soal yaitu Y sama dengan 1, kemudian kita masukkan dan kita substitusikan Y sama dengan 1 sama dengan 0,5 dikali 0 pangkat 3 kurang 5 0 pangkat 2 ditambah 8 dikali 0 ditambah C. Kemudian dari hasil ini kita akan mendapatkan C sama dengan 1 dan kita masukkan C sama dengan 1 ke dalam hasil pengintegralan dari solusi eksaknya. Jadi kita akan mengetahui Y sama dengan 0,5 X pangkat 3 sama dengan 5 X kuadrat ditambah 8 X plus 1. Untuk solusi metode Euler-nya yaitu kita tulis lagi soalnya yaitu dy per dx 1,5 X kuadrat min 10 X plus 8 dengan Y0. Ketika X sama dengan 0 maka Y0 nya itu 1 dengan delta X 0,5 dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2. Rumus dari persamaan umum metode Euler ini yaitu YI plus 1 sama dengan YI plus FXI YI dikali delta X. Dengan penyelesaian diketahui X0 nya yaitu 1 dan kemudian untuk mencari nilai X1 nya yaitu X1 nya yaitu dikali X0 ini kita tambahkan dengan delta X. Kemudian X1 nya kita dapatkan 0,5 dan X2 nya 0,5 ditambah 0,5 jadi kita dapatkan 1. Kemudian untuk mencari Y1 nya yaitu dengan memasukkan rumus metode Euler persamaan umum ini Y0 plus 1 sama dengan Y0 plus Fx0 Y0 dikali delta X. Fx0 Y0 kita masukkan pada persamaan 1,5 X kuadrat dikurang 10 X ditambah 8. Kita masukkan nilai X yaitu X0 nya yaitu 0. 1,5 dikali 0 kuadrat dikurang 10 dikali 0 ditambah 8. Jadi ini hasilnya yaitu 8 dengan YI kita peroleh sama dengan 5 dengan cara yang sama sampai dengan XI sama dengan 2 dan YI sama dengan 4,625 dan akan diperoleh grafik seperti ini dengan error sepanjang ini. Ini adalah solusi eksaknya yaitu yang warna hijau dan ini adalah metode Euler-nya yang titik A, C, D, E. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari metode Euler. Materi selanjutnya yaitu tafsiran geometri metode PDB. Materi persamaan diferensial biasa bagian tafsiran geometri metode PDB. Oke, di sini kita baca sama. Pikirkanlah kembali bahwa fxy dalam persamaan diferensial menyatakan gradien dari simbol kurva di titik xy. Oke, jadi fxy adalah gradien dan xy ini adalah titik-titik yang ada di kurva x dan y. Kemudian kita mulai menarik garis sambung dari titik x0, y0 dengan gradiennya fx0, y0 dan berhenti di titik x1, y1 dengan gradiennya y1. Dihitung dari persamaan ini. Nanti di sini akan ada gambarnya. Saya jelaskan dulu. Kemudian selanjutnya dari titik x1, y1 ditarik lagi garis dengan gradien fx1, y1 dan berhenti di titik x2, y2 dengan y2 dihitung dari persamaan
lagi beberapa kali ya sampai lelaran ke N, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Nah, di sini kita bisa lihat jadi garis ini yang kita tentukan titiknya tadi ya, x0 dan y0. Di sini anggap aja ada y-nya. Ini kita tarik garis dari sini ke x1 y1 ini. Nah, ini namanya gradien fx0 y0. Kemudian kita tarik lagi tadi garis dari x1 y1 berhenti di titik x2 y2. Nah, seperti ini gradien juga sampai ke n. Nah, ini gradien f xn y1 ini yn. Berdasarkan tafsiran geometri pada gambar tadi, kita juga dapat menurunkan metode Euler. Tinjau gambar di bawah ini. Gradien M garis singgung di XR adalah nih, gradien M garis singgung ya, gradien garis singgung di XR. Berarti dari A ke B. Di XR berarti dari A ke B. Rumusnya bisa kita cari gradiennya. M sama dengan Y aksen XR. Atau ya sama dengan F XR YR. Atau sama dengan juga delta Y dibagi delta X. Delta Y ini ya, ini dikurang ini dibagi ini dikurang ini. Atau bisa juga nih lihat YR plus 1 dikurang YR dibagi H. H ini adalah XR plus 1 dikurang XR. Anggap aja bukan ini. Kemudian bisa kita anggap saja ini nggak ada, berarti kita mau mengubah ini dicari YR plus 1. Caranya tinggal dipindah luas aja. Jadi ntar ini hubungannya ini sama ini, dan kita menganggap yang ini tidak ada. Jadi ntar ketemunya YR plus 1 sama dengan YR plus HFX, YR FXR, YR. Jadi yang tidak lain adalah kesamaan metode Euler. Jadi kita nanti balik lagi ke kesamaan metode Euler. Selanjutnya untuk materi yang terakhir yaitu analisis galat metode Euler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widanti Fadielbas. Di sini saya akan menjelaskan analisis galat metode Euler. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari rumus mencari galat. Nah, untuk di sini melanjutkan dari materi sebelumnya yaitu metode Euler. Di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis galat pada metode Euler. Nah, untuk metode Euler sendiri itu menggunakan dua macam galat, yaitu galat pemotongan dan galat longgokan. Nah, untuk galat pemotongan adalah galat yang sebanding dengan kuadrat ukuran langkah H, sehingga disebut juga galat per langkah atau error per step atau galat lokal. Semakin kecil nilai H yang berarti semakin banyak langkah perhitungan, semakin kecil pula galat hasil perhitungannya. Perhatikan bahwa nilai pada setiap langkah YR dipakai lagi pada langkah berikutnya YR plus 1. Galat solusi pada langkah ke R adalah tumpukan galat dari langkah-langkah sebelumnya. Nah, untuk galat longgokan adalah atau kumulatif error adalah galat yang terkumpul pada akhir langkah ke R jika langkah dimulai dari X0 sama dengan A dan berakhir di Xn sama dengan B. Maka total galat terkumpul pada solusi akhir dalam kurung YN. Galat longgokan sebanding dengan H. Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya adalah diketahui persamaan diferensial biasa dy per dx sama dengan x plus y dan y dalam kurung 0 sama dengan 1. Gunakan metode Euler untuk menghitung y dalam kurung 0,10 dengan ukuran langkah h sama dengan 0,0
dan H sama dengan 0,02. Jumlah angka Y dalam kurung X sama dengan epsilon pangkat X dikurang 1. Nah, untuk penyelesaiannya, nah kita mengerjakan ini kan hanya ada 2. Kita cari dulu yang 0,05. Kita mencari galat dulu yang 0,05. Di sini diketahui A sama dengan XO sama dengan 0. Kemudian B sama dengan 0,10 ini ya. Kemudian hanya 0,05. Dalam hal ini F dalam kurung XY sama dengan X plus Y. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jadi setiap nanti kita mencari langkah per langkah, maka hanya itu tetap 0,05. Langsung saja langkah pertama, XO sama dengan 0, YO sama dengan 1. X1 sama dengan 0,05 ya. Hanya kan 0,05. Y1 sama dengan YO plus H dalam kurung X0 plus Y0 sama dengan 1 plus dalam kurung 0,05 dikali 0 plus 1 sama dengan 1,0050. Nah, jadi sesuai tadi ya galat longgokan. Jadi misalkan A nya dimulai dari XO, maka untuk XN nya itu untuk nilai akhirnya itu menggunakan B sama dengan 0,10 nih. Kita sampai 0,10 saja ya. Nah, dan untuk galat pemotongannya itu yaitu jadi setiap Y itu akan digunakan pada langkah-langkah berikutnya nih. Seperti Y1 akan digunakan pada langkah berikutnya nih, Y1 juga. Kemudian nanti Y2 juga seperti itu. Nah, karena ini cukup sampai 0,10, maka cuma sampai Y2 sama dengan Y1 plus H dalam kurung X1 plus Y1 sama dengan 1,0050 plus dalam kurung 0,05 dikali 0,05 plus 1,0050 sama dengan 1,05775. Nah, jadi Y 0,10 sama dengan 1,05775. Nah, untuk mencari ini Y X sama dengan E epsilon kurang X dikurang 1, maka ini dia Y dalam kurung 0,10 sama dengan E pangkat 0,10 dikurang 0,01 dikurang 1 sama dengan 1,1103, sehingga galatnya adalah, jadi galat ini 1,1103 dikurang 1,05775 dari galat yang Y dalam kurung 0,10, maka hasilnya 0,05255. Nah, kemudian ini belum selesai ya. Jadi karena ini hanya ada 0,05 dan 0,02, jadi ini baru yang 0,05. Nah, selanjutnya yang 0,02 masih sama, hanya saja yang hanya ini diganti jadi 0,02. Caranya pun masih sama kayak yang tadi. Jadi setiap langkah itu misalkan Y1 akan digunakan pada langkah berikutnya, Y2 juga begitu. Nah, kemudian ini sampai 0,10 juga, diperhatikan ya. Nah, kemudian setelah sampai akhir seperti ini, jadi Y dalam kurung 0,10 sama dengan 1,1081. Misalkan kenapa misalkan nanti dicari gitu angkanya itu gak sama seperti ini, karena sudah dibulatkan ya. Jadi bandingkan dengan nilai solusi sejatinya. Nah, ini nilai akhirnya 1,1103 kan ini digalat dari yang H 0,05.
Nah, 1,1081 ini galat dari H 0,02. Kita kurangin. Jadi sama dengan 0,0022. Jadi dari soal yang tadi kita dapatkan galatnya yaitu 0,022. Nah, di sini dapat kita lihat kita dapat mengurangi galat dengan memperbanyak langkah atau memperkecil H. Sudah paham? Baik, sekian dari saya. Berikut ini merupakan latihan soal yang harus teman-teman kerjakan. Demikianlah penjelasan kami mengenai persamaan diferensial biasa metode Euler. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.